Umar, bukan seperti itu. Orang yang cinta kepada aku bukan seperti itu. Bahkan dia harus lebih cinta kepada aku dibandingkan cintanya dia kepada badannya sendiri. Harus melebihi segala sesuatu. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, la yakmul imanuka hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika allati baina janbayk. Ya Umar, kamu sampai kapanpun imanmu gak bakal sempurna. Layak mul iman, ya? Kamu gak akan sempurna cintamu kepada aku, imanmu gak bakal sempurna sebelum kamu cinta kepada aku melebihi cintamu kepada nafasmu yang ada di dalam tubuhmu sendiri. Kalau kamu sudah menjadikan dirimu sendiri ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad, maka di situ kamu sudah dikatakan kamula imanuk, sudah sempurna imanmu. Mungkin emang kabel TV ya, antara pengajian jauh, takut sakit, takut kok ocenan, takut nyelo cetak, takut ini kita kabel TV belum sempurna imannya. Ya, makanya orang-orang dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tayah yang sering ada ceritakan kantum semuanya. Posisi sakit ki abajang 100 rokaat. Kata anaknya, kau tang apa malam ini? Tidak bakal bisa sholat. Apa dibuang selimutnya? Nafsu buruk. Ya, kamu mau mencegah aku untuk ibadah kepada Allah? Tidak. Berangkat wudhu. Seperti itu. Harus ada pemaksaan. Kalau sudah ada eman kepada badannya, fokus untuk menyenangkan nabinya, maka di situ ada kesempurnaan iman. Mau kita lagi mikir kebetulan abad tibi toh, kita mikir kesenangannya kita sendiri. Kita masih belum ada apa-apanya imannya itu. Sedangkan umur kita itu kan terus nambah hari ini. Ya kan? Kita akan bakal melok sempurna pasti bisa sempurna kita orang punya iman hari ini. Kalau nggak dipompa, kalau nggak dipompa cinta kita untuk semakin total padanya, sampai akhirnya nggak peduli pada badannya sendiri. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setiap malam hari di posisi kedua matanya tidak melihat, ya kan? Keliling musola, dipenuhi tempat wudhunya, tempat wudhunya itu dipenuhi airnya. Sholat 2 rakaat, pindah lagi. Sholat 2, dipenuhi lagi. Buta hari ini rahimahullah. Padahal gak wajib itu begitu. Sholat 2 rakaat di masjid-masjid yang ada di Tarim, ngisi tempat wudhunya itu gak wajib, bukan tugasnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi dikerjakan semua. Kenapa? Beliau lawan. Apa baik pengalaman badan saya rasa sama masa sakit? Dilawan. Sehingga apa? Dia menggapai keadaan iman itu yang dalam, yang tinggi di mata. Sayyidah Saikhah itu pernah banyak, saking banyaknya sholawat hadirin rahimakumullah, sampai Sami Anida mendengar satu suara. Hei Saikhah, Salimah turiti, minta kamu apa yang kamu mau, katanya suaranya. Sehingga akhirnya beliau berangkat ke gurunya, wahai guru, aku didatangi suara, disuruh minta apa yang aku mau. Maka kata gurunya, kamu minta darajat yang paling tinggi, ya, derajat yang paling tinggi. Ala wahiyya ru'yatan nabi yaqabatan. Maka kata gurunya, kamu minta derajat yang paling tinggi. Dan ingat, derajat yang paling tinggi itu adalah ngelihat Nabi Muhammad secara yaqabah. Maka diam lagi, dengar lagi suara itu, langsung dia mengatakan, aku minta derajat yang paling tinggi. Maka konsekuensinya adalah ketemu dengan Nabi Muhammad secara yaqabah. Langsung ketemu dengan Nabi Muhammad wal mukalamah, bahkan ketemu dengan Nabi Muhammad yaqabah dan berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Saikhah. Ya, bukan sahabiah. Bukan sahabiah. Jauh daripada sahabiah. Tapi beliau di tengah cobaannya beliau masih ada mace-nya, ya kan? Masih ada head-nya beliau. Tapi beliau bisa bersolawat sampai memancing nida, memancing suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan tawaran apa yang dia minta. Tapi orang kalau sudah dasarnya imannya tinggi, yang diminta gak bakal berbau duniawi. Yang diminta bakal tentang muraqabah, tentang berdekatan, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita kira-kira bisa seperti itu? Tapi walhasil kita harus benar-benar selalu berjuang hadirin rahimakumullah. Qatulaban kata
bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu itu sudah memberikan contoh. Ya. Allah 30 tahun sudah. Ya, 35 tahun sudah. Gitu. Quran ya, dia memilok teman baca Quran, ya kan? Sholawat namanya Allah, malas setengah malam gitu. Sawe itu malas, saat tahajud malas, sampai bila itu mikir kali. Ya, jangan pedulikan badanmu itu, jangan pedulikan sakit kampir, modal teh udah kupas dah masak. Mulai jadi rekan itu. Ya, kamu harus lebih cinta ke Nabi Muhammad lebih daripada cintamu kepada badanmu katanya. Kan itu syaratnya dari Nabi Muhammad. Umar aku cinta, tapi kata Nabi belum. Sebelum kamu mencintai aku lebih daripada cintamu kepada badanmu sendiri. Alladzi turja syafa'atuhu. Dan lagi kita itu gak bakal dapat syafaat kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi rujukan kita terakhir nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di dunia ini cuma nyantai-nyantai saja, gak berjibaku, gak kemudian iroban-irobannya, gak sampai tulangnya remuk gitu. Untuk Nabi Muhammad, emang ya Allah, benar kami hidung saya pikir fulus. Kalau aku toh logi-logi loh. Melas. Ya kan? Penting itu bangun tidur mikirkan gimana derajatnya kita itu semakin tinggi. Ayo bareng-bareng lewat majelis ini kita ngaji bareng. Anak bilang seperti ini bukan anak lo sudah derajat kuliah, bukan. Anak sendiri juga sedang memaksakan diri. Gimana caranya tidur itu berkurang. Sekarang kalau tidur lo sakit itu sampai sekarang karena masih berusaha. Jadi maksudnya bareng-bareng gitu. Jangan waktu-waktu itu ente namanya Pak Guru tuh. Tapi gitu. Maksudnya ngaji bareng-bareng ini ada perubahan gitu. Bukan hadir pulang wis marah. Beda apa? Ada apa Pak Guru? Ya kan? Beda apa? Nah, karena sate gitu. Kan Fatih. Ya kan? Bagaimana kita semakin bertambah hari, semakin bertambah totalnya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Apa bebe? Saya kelakon terus biar kira sebisa membunga Rasulullah. Banyak. Ya kan? Ente makan ke pondok lebih bisa membunga Nabi Muhammad. Apa? Nara pondok pecet. Mujahid fisabilillah itu. Ya. Apa hajatnya mereka? Oh, nesan anak pondok gawe dan gurih. Niat untuk penuntut ilmu Nabi Muhammad SAW bisa membunga Nabi Muhammad. Niat apa yang rusak, membecek, terapi. Niat dengan Rasul banyak cara. Pokok ibaratnya seperti kalau ente bingung nyari PC. Ente mau nyari PC kan lo butuh kan otak kan. Bisa ke barat, bisa ke timur, bisa ke apa, terus sampai akhirnya alhamdulillah bisa ngajar dia cecelan. Hatta tanpa otak, ya kan? Kan begitu. Lah kenapa kalau untuk naiknya derajat itu kita nggak mau mikir seperti itu? Telepon tak ke Habib, ada jadwal di mana? Ayo Beb, sopir akhirnya Beb. Ya kan bisa. Ya, halo Beb, mobilnya kotor, apa? Kan bisa. Datang telepon ke kiainya, kiai sehat. Banyak cara ini. Gak ada alasan untuk kita itu cari nilai pahala di sana. Bisa kita mujahadah setiap hari misalkan datang ke masjid-masjid. Contoh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Baik Pak, jaga di Habib Abdullah bermalam nyari situ masjid apel, baca. Tapi jangan tinggalkan yang wajib kerjakan mujahadah, bersihkan. Ya kan? Begitu. Banggakan Nabi Muhammad SAW dengan jalan-jalan yang sangat banyak sekali hadirin rahimakumullah. Cari orang yang lapar. Cari orang yang lapar, kebayakin saya sebungkus, dibungkus, mata lagi, niat untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Begitu ada orang kesusahan, ya kan, dibantu. Lihat di jalan ada orang bannya bocor, berhenti, itu umatnya Nabi untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah tinggi derajatnya, nikmat mati pun sudah jaminan surga. Sampai sekarang kita masih belum ada jaminan, tapi bisa santai. Makanya kata Imam Syafi'i itu, ya aku itu kadang ketawa melihat orang itu. Ya,
Wicekkan mana kata Imam Asy-Syafi'i. Padahal kilo karwan masuk ke dalam suarga. Ya itu. Makanya sampai kadang ngangkat jenazah pun sampai bicara makelaran. Ya, ini jenazah dari pundak. La ilaha illallah, yang harusnya la ilaha illallah dan bapak aja. Saya ada 3%. Dan jenazah dari pundaknya. Kalau ada Imam Syafi'i kalau ketemu jenazah langsung gak keluar rumah 3 hari 3 malam. Kenapa? Takut berikutnya Imam Syafi'i. Nangis beliau itu. Ya, sampai badannya beliau itu kehijau-hijauan. Kenapa? Makanannya itu daun-daunan. Aku bukan gak mampu makan daging, kata Imam Syafi'i. Mampu, tapi sengaja aku cegah. Kenapa? Ini menuruti hawa nafsuku. Cetor hawa nafsu dari rahimahullah. Ya kan? Itu bagaimana kita untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita benar-benar bisa seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa yusiruna ala anfusihim. Ya, mereka itu bahkan yuksir. Yuksir itu apa? Mengedepankan orang lain. Ya, tidak apa-apa sudah, saya lapar, seperti itu kan, kenyang. Ya, prinsipnya mulai dirubah lagi kalau jadi pecintanya Nabi Muhammad. Sudah bukan lagi torot seperti nggak kamu kenyang. Ada lapar tulah. Mate. Iya, kok ala korosara lah, buat ente datang karena memang nyaman minta, itu buang bisa seperti itu. Buang. Telepon semua temannya, dah mah, perlu otangan ini. Kemana orang perlu otangan? Kira mak nomor kira begitu. Gue kita makan cina, kata lah, mau nyari otangan. Bukan muhibbin, bukan pecintanya Nabi Muhammad. Dah benar. Mana tak masalah? Apa kira saya jadi saya tolong kau? Itu datang tawarkan adik. Itu namanya pecinta Nabi, peduli kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fulan sakit, masuk sakit, bodoh. Ya Allah, mau tekan lagi mesej, dulu jual kita HP, jual. Itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu itu wa'yusir. Makanya kaum Ansor sampai disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat tersebut bahwa mereka itu mengedepankan muhajir, kalangan sahabat Nabi yang datang dari Makkah. Sampai mereka itu mengatakan, wahai sahabat, istriku ini 4. Pele salah situ, kita lalu kabin gitu. Mau gitu. Sampai seperti itu. Loh iya, sahabat Ansor itu begitu kepada muhajir. Sampai bini lah, itu apa lagi? Itu lagi yang pokoknya itu belum. Mulai dilakukan terapinya bini. Begitu sampai istrinya pun dikasih. Apalagi benda yang bisa dibeli lagi hari ini. Ya kan? Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Mereka muhajir itu oleh Nabi berasal daripada kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ansor memang total di dalam membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada kalangan Ansor, orang-orang yang ada di kota Madinah. Ya kan? Pernah ada cerita juga bagaimana mereka itu bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan. Sama-sama laparnya, Ansor juga kelaparan. Dilihat muhajirin lapar, kasihkan. Ya kan? Apa yang dia punya diberikan, sedikit-sedikit muhajir. Kalangan Ansor itu selalu mengedepankan sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengedepankan muhajir, ya kan? Meskipun mereka pada diri mereka itu dalam keadaan susah. Dimulai dari saat susah, tetapi kemudian merasuki gampang keluar. Begitu. Ya, mulai daripada yang sedikit satu, kemudian keluar 1 juta gampang. Itu. Kalau tidak biasa dengan 100, nggak bakal bisa keluar dengan yang 1 juta. 100 sebenarnya berat, 1 juta boleh. Begitu. Ya, adalah hasil momen Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini jadikan pelajaran buat kita agar kita semakin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Peduli kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnahnya Nabi. Lihat itu mujahadahnya orang-orang dulu itu, pelajari, praktekkan. Saya pakai redemang bisa kelakon. Nah itu ya. Sedekahnya atau sholat malamnya 1000 rakaat. 1000 rakaat berapa coba?
Itu contoh itu insyaallah. Ya 1000 rakaat. Atau target sehari semalam saya harus baca 5 juz Al-Quran. Baca. Ya, berkelubet ya wes sejuz. 1 juz. Enggak boleh. Begitu ketinggalan kotor. Dari saya mau ini aja. Sayyidina Abu Bakar enggak ngomong kecuali hajatmu. Diam. Ya cocok nonton. Kalau penting nonton. Begitu penting baru ngomong. Ya seperti Sayyidina Abu Bakar. Jadi ambil mujahadah-mujahadahnya mereka itu diambil. Apa yang bisa itu. Jadi jangan cuma sibuk untuk kebahagiaan kita sendiri. Untuk apa? Kamulal iman. Sempurnanya iman. Kalau belum seperti itu, wassalam itu. Wassalam. Kemudian temuan. Tolong betulan. Tuh, kok waktu makan berrebu bete. Suapa jauh ke bawah jeng tulan. Babai itu. Anak berada dalam surga kok rokokan. Nanti kalau bisa rokok kompong terus, begitu rokok kompong ini. Ya kan, anak bisa hobi, sedang ada apa ya? Asem, kopi, sambil taiku yang lagi ngopi, taiku itu bisa. Khair itu. Ya, makanya ayo bareng-bareng kita saling memotivasi. Ya, jangan dijadikan Habib nyindir jadi enggak, ini juga saling memotivasi diri saya sendiri gitu bareng-bareng. Sehingga kalau saya ada di dalam surga, kamu nanti ada di surga gitu loh. Karena kan cucu Nabi. Wallah alam, semoga kita semua masuk dalam surga. Ada satupun kecuali sebelum mati kita Allah Taala takdirkan kepada kita semua untuk bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang belum pernah mimpi segera mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sebelum kita mati Allah Taala takdirkan kita semua ya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung. Semoga kita semua menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, disayangi oleh Nabi Muhammad, disebut nama kita oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga istri kita, anak kita, turunan kita, semuanya. Tidaklah kita berkumpul, tidaklah kita mati kecuali nanti akan berkumpul dengan mereka di Telaga Kausar bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan, diberikan hidayah, taufik, inayah, semuanya dipermudah, sehingga kita semakin semangat untuk mencintai dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Gak peduli siapapun, gak peduli badan kita, gak peduli harta kita, gak peduli istri anak-anak kita, semuanya hidup kita untuk Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala saat kita wafat dijemput oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga jaminan pasti kita untuk mati dalam badan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita semua dengan berkat bulan Maulid ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan mampu untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita semua menjadi seseorang yang semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dicintai oleh Nabi Muhammad SAW sampai kita benar-benar mencapai makom yang paling tinggi, bertemu dengan Nabi Muhammad mukalamah, dapat berbincang dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah nawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa taufiq. Ya Allah, berikan cahaya kepada hati kami dengan petunjukmu, dengan hidayahmu, dengan taufikmu, sehingga kami mudah untuk mengamalkan apa yang Kau perintahkan kepada kami semua. Robah keadaan kami minasyarri ilal khair, dari keadaan buruk kami kepada keadaan baik. Jadikan kami semua orang yang soleh, jadikan kami sebagai seseorang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli untuk mencintai Nabi Muhammad, ahli untuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti ya Allah sebelum kami mati, mudahkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua amalan kami ya Allah terima ya Allah, tidak satu pun kecuali menjadikan sebab selamat kami sejak kami wafat sampai kami nanti masuk ke dalam surga. Allahumma ya Allah, apa yang kami panjatkan ini alirkan juga kepada kedua orang tua kami ya.
Yang sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Rabb, terangi kuburnya ya Rabb, jadikan mereka berbahagia di dalam kuburnya. Jika detik ini mereka dalam keadaan Engkau siksa ya Allah, kami memohon dengan berkat majelis ini ya Allah, dengan berkat bulan Maulid ini ya Allah, dengan berkat apa yang kami baca tadi, dengan berkat apa yang kami dengar tadi, dengan berkat hadirnya kami ke tempat ini ya Allah, hentikan siksa mereka pada mereka saat ini juga ya Allah. Jadikan dingin mereka di dalam kuburnya, jadikan mereka tenang di dalam kuburnya, jadikan mereka bahagia di dalam kuburnya. Kumpulkan mereka dengan ibadah sholihin, kumpulkan mereka dengan para awliya-Mu di dalam barzakh ya Rabb. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, dengan berkat bulan Maulid ini ya Allah, jadikan orang tua kami jika Kau takdirkan untuk wafat, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan berikan kesulitan sedikit pun di dalam mereka menjalani kehidupannya ya Allah. Jauhkan kesumpahan dari mereka, jauhkan kesedihan dari mereka, jauhkan kehinaan dari mereka. Jadikan kami sebagai anak-anak yang mampu untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami sebagai anak-anak yang mampu untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami sebagai anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Sehingga kami nanti dapat merasakan bakti anak-anak kami kepada kami, sehingga kami nanti dapat merasakan baktinya anak-anak kami kepada kami, sehingga kami nanti dapat merasakan baktinya anak-anak kami kepada kami. Allahumma ya Allah, ijma'na ma'a habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma'na ma'a habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma'na ma'a habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, begitu juga guru-guru kami, semua daripada muallim kami, mudarris kami, semua yang mengajarkan kami, walau harfan wahidan. Kumpulkan kami semua kelak di telaga Kausar bersama Nabi Muhammad SAW. Bahagiakan mereka semuanya, selesaikan masalah mereka semua. Jangan berikan kegelisahan sedikit pun ke dalam hati mereka semuanya. Allahumma ya Allah, murid-murid kami semuanya ya Rabb, jadikan mereka orang-orang yang berilmu, ilmu manfaat ya Rabb, di dunia wal akhirah, sehingga menjadikan bahagianya dia di dunia dan di akhirat, sehingga menjadikan dia seseorang yang selalu dihargai dimanapun ya Rabb, selalu dimuliakan dimanapun ya Rabb, dibahagiakan dimanapun ya Rabb, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, man nasarana, siapapun yang membantu dakwah kami ya Rabb, jadikan mereka sebelum wafatnya segera untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kemudahan di dalam jalan hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Subhanallah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutamma. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutamma. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa yahinnu ila Muhammad ma zala min wajdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ali habibun siwa Muhammad khairur rasulin nabiyil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Kul habibi ila Muhammad afanahu thumma bihi tahayya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad ya
سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ينقى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه أرجو وسلم شفاعة بمحمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رجاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حين زار محمد منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم دين أظهره محمد والكفر أبطله وهدى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم ربنا اعترفنا بأننا تركنا وأن